Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film Cuties. Cerita berasal dari sebuah daerah yang bernama Fort Chicken. Di sana terdapat sebuah industri peternakan dan pengolahan ayam yang tak dikelola dengan baik. Mulai dari pemotongan, kebersihan, hingga pengolahan menjadi sebuah produk, semuanya tak mempunyai quality control yang seharusnya. Nugget bernoda hitam ini salah satunya. Nugget gak sehat berbahan tak bersih, bernutrisi belatung ini berhasil lolos tanpa sortir ke berbagai lokasi, termasuk ke sekolah ini. Nugget emang selalu menjadi favorit di kalangan anak-anak. Dan inilah salah satu pemeran Hobbit dalam film Lord of the Ring, Elijah Wood. Di film Cuties ini, dia berperan sebagai Clint Hudson, seorang guru pengganti di sekolahan yang menerima Nugget bermasalah tadi. Dia disambut oleh wakil kepala sekolah yang bernama Sim. Sim menjelaskan beberapa aturan di sekolah, termasuk tak boleh membawa handphone di kelas, baik itu murid ataupun guru. Hari pertamanya di sekolah juga tak berjalan dengan mulus, baik dengan sesama guru maupun ketika di kelas saat berhadapan dengan muridnya. Hatinya sedikit terobati kala bersama teman masa kecilnya Lucy, yang juga menjadi guru di sekolahan ini. Clint bercerita pada Lucy tentang apa yang terjadi di kelasnya tadi. Saat sesi perkenalan, dia diganggu oleh salah satu murid arogan bernama Patriot. Kenakalan Patriot tak berhenti di situ saja. Dia juga menjahili Shelly Linker, siswi yang tadi memakan nugget bernoda hitam. Kondisi tubuh Shelly sendiri terlihat tidak sehat. Dan benar saja, ketika Patriot menjahilinya, Shelly langsung bereaksi dengan ganas dan menyerang Patriot. Clint langsung bergerak untuk memisahkan Shelly sama Patriot. Bahkan, dia sempat dicakar Shelly sebelum dia lari keluar dari kelas. Patriot yang mendapat robekan di pipinya langsung dibawa oleh Clint ke ruang UKS. Tak lama, teman si Patriot yang bernama Ding nyamperin Shelly di luar. Kayaknya sih dia mau balas dendam, tapi niatannya gak kesampaian karena malah jadi korban Shelly yang selanjutnya. Ding yang jadinya juga keinfeksi mulai berlari sambil mencakar satu persatu anak lainnya yang berada di dekatnya. Infeksi antar murid menyebar dengan cepat dan memakan banyak korban, termasuk para guru. Para guru lain yang berada dalam ruangan akhirnya hanya dapat melihat aksi kanibalisme murid-muridnya dari balik jendela kantor. Aksi ini semakin meluas saat sheriff yang sedang berpatroli di sekitaran sekolah juga tak luput dari serangan. Untungnya, tak semua guru yang berada di luar menjadi korban, masih ada yang selamat meskipun cuma seorang. Saat bersama-sama mencari ruangan yang aman, mereka menemukan seorang murid yang selamat. Doug yang merupakan guru ilmu pengetahuan mengecek keadaan Clint. Meski mendapat luka cakaran, Clint gak keinfeksi. Dia hanya terkena efek mual dan muntah saja. Doug masih mencari tahu kenapa bisa begitu. Clint bersama semuanya mencoba memanggil bantuan dari teras sekolah di tingkat 2. Tapi, tak ada seorang pun yang dapat dimintai tolong. Meski demikian, mereka menemukan seorang siswi yang masih selamat di sana. Mereka segera beranjak dari teras karena posisi mereka telah diketahui oleh para murid yang kanibal. Saat memasuki aula, Doug sempat terterekam namun Wade cekatan menolongnya, meskipun harus menghabisi mantan siswanya. Ternyata ini adalah si tengil Ding. Doug mengatakan dia akan membedah otak si Ding ini untuk mencari penyebab perubahan perilakunya. Karena kondisi Ding yang dihajar Wade cukup amburadul, Lucy membawa Calvin dan Tamra menjauh. Sayangnya, Tamra bilang kalau punggung dia sempat kena cakar. Lucy tetap menenangkan Tamra dan memintanya untuk mensterilkan lukanya di kamar mandi. Doug mendapati otak Ding telah berwarna hitam. Infeksi virus telah membuat otak para siswa mati. Doug pun tahu jika virus ini tak berefek pada dewasa seperti Clint dan anak yang telah puber seperti Tamra. Mereka lega dengan kondisi Tamra. Namun mereka kembali cemas saat melihat Calvin terbaring lemas. Ternyata dia punya masalah diabetik. Dia perlu makanan yang manis. Mereka juga perlu segera berpindah lagi. Situasi tambah tak aman saat instalasi listrik aula dirusak oleh si tengil Patriot. Untung saja kali ini mereka langsung tertolong karena ada seorang penjaga sekolah yang masih selamat menjemput mereka. Sayangnya si penjaga sekolah tak memiliki stok makanan yang manis. Jadilah akhirnya Clint bersama Lucy merangkak melewati saluran udara yang sempit untuk mencari makanan buat Calvin. Gerakan mereka hampir saja ketahuan oleh seorang siswa kanibal yang mengintip dari grating penutup lantai. Monster kanibal ini rupanya sensitif terhadap bunyi.
Mereka lanjut merangkak saat si pengintip ganas ini pergi. Agar lebih cepat, Clint berbagi tugas dengan Lucy. Lucy berhasil menemukan kuncinya dengan mudah. Namun beda nasib dengan Lucy, Clint kesulitan memasukkan uang ke vending machine. Dia bahkan akhirnya ketahuan, meskipun begitu dia tetap bisa mengambilkan makanan dulu buat Calvin. Clint dan Lucy merangkak secepatnya dari kejaran para kanibal yang mengejar masuk ke saluran. Mereka mengorbankan diri menjadi umpan sesaat setelah melemparkan makanan untuk Calvin ke Wade. Para siswa kanibal termakan oleh umpan itu, lalu mengejar Clint dan Lucy. Mereka sampai di ruangan UKS dan segera memblok akses masuk ke sana. Lucy sempat putus asa, tapi kali ini pun Clint punya ide untuk pergi dari sana. Clint akan menggunakan obat-obatan di UKS untuk menidurkan para monster kanibal. Melalui walkie-talkie, dia memberitahukan Wade tentang rencana ini. Mereka akan mempersenjatai diri terlebih dahulu, lalu bersama-sama keluar menuju mobil. Rencana Clint berhasil. Mereka dapat kembali bergabung dengan yang lain, lalu bergerak menuju mobil Wade yang ukurannya cukup besar untuk memuat mereka semua. Tentu itu tak mudah, karena masih banyak siswa kanibal lain yang telah menunggu mereka di lorong dan di parkiran. Bahkan Hitachi tak bisa menyertai mereka hingga parkiran. Meskipun mereka telah mempersenjatai diri, mereka tetap kesulitan karena banyaknya siswa yang keinfeksi. Di sini, Wade mengorbankan diri agar yang lain bisa sampai ke mobilnya. Mereka terpaksa meninggalkan Wade yang sudah terkepung. Mobil melaju mengarah ke daerah Danville. Mereka mendapat kejutan di perjalanan ketika si tengil Patriot ternyata ikut di bak mobilnya Wade. Hanya saja kali ini Clint dapat memberikan hukuman paling bagus untuk masuk tengil semacam ini. Mobil Wade kehabisan bensin tepat di daerah Danville. Doug melihat berita di TV tentang virus yang telah menyebar kemana-mana. Mereka gak nyadar sudah diamati oleh makhluk kanibal yang udah berkumpul di belakang mereka. Mereka pun kembali berlari mencari tempat untuk berlindung. Mereka dapat mengakses suatu bangunan, hanya saja ketika lampu menyala, ternyata bangunan itu adalah game center tempat berkumpulnya anak-anak. Otomatis mereka kini berada di bangunan yang menjadi sarang kanibal. Hopeless. Namun, detik-detik menjelang mereka disergap dari segala arah, terdengar bunyi dobrakan dari arah luar. Ternyata itu Wade dan Hitachi. Mereka masih selamat meski penuh luka. Mereka segera berlari mengikuti arahan Wade, sementara Wade menyemprotkan bensin ke sekeliling ruangan. Begitu mereka berhasil keluar, Wade segera menyalakan api untuk membakar game center dan segera beranjak pergi dari sana. Itulah alur cerita film Cuties. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Bila kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.